Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari aktivis Carnitus Zebua, Puan Olivia Sitanggang, Saskia Sialagan akan memaparkan bagaimana gaya kepemimpinan etnik Nias. Kepemimpinan etnik Nias pada zaman dahulu. Hukum adat Nias secara umum disebut dengan Fondrake, yang dimana mengatur segala segi kehidupan mulai dari kelahiran sampai kematian. Dulu, untuk menjadi pemimpin atau kepala desa, orang Nias mengenal beberapa lapisan sosial yang cukup tajam. Misalnya, dikenal kelas-kelas sosial seperti si Ulu, bangsawan, ere, pendeta agama asli, onom banua, anak negeri atau orang kebanyakan, dan golongan sawuyu atau budak. Golongan si Ulu yang memerintah, misalnya diangkat menjadi kepala desa disebut Balo si Ulu, sedangkan anak negeri dapat pula dibagi menjadi golongan si Ila atau cerdik pandai, dan satu adalah orang kebanyakan. Golongan sawuyu dibagi pula menjadi 3, yaitu binu atau budak karena kalah perang. Biasanya dikorbankan untuk upacara. Kemudian sondrarah hare, yaitu menjadi budak karena tidak bisa membayar hutang. Dan yang terakhir adalah holito, menjadi budak karena setelah ditebus dari hukuman mati. Itulah pengaruh pengelompokan sosial pada kepemimpinan orang Nias pada zaman dahulu. Selanjutnya, gaya kepemimpinan etnik Nias pada zaman sekarang. Kepemimpinan etnik Nias di zaman sekarang sudah banyak mengalami perubahan. Jika dulu yang memimpin di setiap wilayah di Nias adalah seorang kepala suku, maka sekarang sudah berupa pemerintahan, baik itu wali kota, bupati, camat, dan juga kepala desa yang memimpin di wilayah yang berbeda-beda. Dan hukum yang mengatur di Nias sekarang sudah berupa undang-undang dasar atau perundang-undangan. Walau masih ada beberapa yang masih menerapkan hukum Fondrake sebagai pengatur tata cara kehidupan di Nias, yang mempengaruhi dan membuat perubahan pada gaya kepemimpinan etnik Nias dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Pada masa sebelum kedatangan orang Belanda, tahun 1866, orang Nias terpecah menjadi beberapa kesatuan setempat yang otonom dan disebut dengan ori. Setiap ori merupakan gabungan dari beberapa banua, dan tiap banua dihuni oleh bagian-bagian dari beberapa mado. Setiap ori dikepalai oleh seorang tuheneri, dan tiap banua dipimpin oleh seorang salawa. Pada zaman Belanda, semua ori di seluruh Nias dan pulau-pulau sekitarnya dipersatukan menjadi Afdeling Nias di bawah seorang asisten residen. Semenjak kedatangan Belanda, perlahan sistem kepemimpinan berubah sampai pada saat kemerdekaan Republik Indonesia hingga sekarang. Pemimpin bukan lagi dipimpin oleh kepala suku atau satwa hada. Seiring dengan perkembangan waktu, pada tahun 1965, struktur kepemimpinan dalam masyarakat Nias mengalami perubahan drastis, di mana kepemimpinan tradisional yang sudah turun-temurun bisa berubah. Struktur kepemimpinan masyarakat Nias yang berubah dengan dihapuskannya tuheneri dan bergantinya peranan si Ulu menjadi kepala desa atau satwa banua. Hal ini membawa kelegaan pada sebagian besar masyarakat Nias tentang adanya stratifikasi sosial yang sangat jauh pada masa itu, yang dianggap sebagai jarak antara kelas si Ulu dan sawuyu atau budak. Perubahan yang terjadi di masyarakat juga tidak terlepas dari peran para pemimpin, baik formal maupun informal, di dalam kolektivitas sosial. Ini terjadi antara pemimpin dengan yang dipimpin ataupun pengikut. Peran pemimpin dalam mengarahkan dan mempengaruhi pengikutnya menuju pada tujuan kolektif atau membentuk kelakuan masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.